Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo anak-anakku kelas 8 SMP Queen Al-Falah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan terus semangat untuk belajar ya. Nah, anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama materi bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, setelah kegiatan pembelajaran di bab 1 ini, saya harap nanti kalian tahu bagaimana sih kedudukan atau posisi dan fungsi atau kegunaan dari Pancasila di negara kita. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas bersama yaitu mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui juga bahwasanya materi kali ini tuh masih memiliki keterkaitan dengan materi kelas 7 semester 1. Kita review sedikit ya, biar kalian ingat lagi materi kelas 7 semester 1. Oke, kira-kira adakah yang masih ingat siapa tokoh yang pertama kali mengenalkan istilah Pancasila? Siapa? Ya, tepat, Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno adalah tokoh yang pertama kali mengenalkan istilah Pancasila pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada sidang BPUPKI tersebut, Insinyur Soekarno diberikan kesempatan untuk memberikan usulan dasar negara. Kemudian beliau memberikan nama dari usulan rumusan dasar negara tersebut dengan istilah Pancasila. Nah, kalau dilihat dari asal katanya, Pancasila ini kira-kira berasal dari bahasa apa? Ya, dari bahasa Sanskerta. Jadi, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti apa? 5, dan sila yang memiliki arti sendi atau bisa juga diartikan asas atau bisa juga diartikan dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Jadi kalau diberikan kesimpulan, Pancasila ini diartikan 5 dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang baik. Nah, istilah Pancasila ini sebenarnya sudah ada jauh sekali sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya sejak abad ke-14 saat wilayah Indonesia ini masih dalam bentuk kerajaan. Istilah Pancasila sudah muncul di dalam Kitab Negara Kertagama. Jadi sudah ada di Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Di sana sudah ada istilah dari Pancasila. Nah, ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pancasila ini sebenarnya sudah hidup dan sudah berkembang lama sekali, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, secara umum, fungsi dan peranan Pancasila ini sudah diatur di dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Di dalam ketetapan MPR ini dijelaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Nah, sebenarnya apa sih Bu maksudnya Pancasila berfungsi sebagai dasar negara? Oke, Pancasila sebagai dasar negara, maksudnya Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau bisa diartikan norma ini aturan. Aturan yang dasar atau kaidah negara. Kaidah itu sama juga artinya dengan aturan. Jadi aturan yang sangat pokok, yang fundamental itu yang sangat pokok sebagai dasar untuk penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, karena Pancasila ini menjadi suatu aturan yang sangat pokok atau yang sudah pasti, ini jadi tidak bisa digantikan oleh apapun. Nah, dalam penyelenggaraan ketatanegaraan itu baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan itu semuanya harus didasarkan penyelenggaraannya didasarkan pada Pancasila. Atau dengan kata lain bahwasanya bagaimana
pemerintah akan diselenggarakan, kemana bangsa Indonesia ini akan dibawa, itu aturan dasarnya atau harus didasarkan dari Pancasila ini. Nah, selain memiliki fungsi secara umum tadi, ini ada lagi 8 fungsi dan peranan Pancasila, dibagi menjadi 8 lagi, yaitu yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, kemudian yang nomor 3 ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, keempat Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, kemudian yang nomor 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nomor 6. Pancasila sebagai ideologi nasional. 7. Sebagai moral pembangunan. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, kita bahas satu per satu. Yang pertama, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Atau bisa kalau dibalik, jiwanya bangsa Indonesia ini ya Pancasila. Gitu. Jadi, kalau diibaratkan sebagai bangsa Indonesia ini sebagai manusia, nah jiwanya ini ya si Pancasila ini. Atau juga bisa diartikan kalau bangsa Indonesia ini suatu manusia, rohnya atau jiwanya ini ya Pancasila. Nah, kegunaan dari suatu jiwa atau roh kan ini memberikan membentuk karakter atau kepribadian. Nah, Pancasila ini juga fungsi atau berperan untuk membentuk karakter atau kepribadian bangsa Indonesia gitu. Jadi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia itu tetap hidup dalam jiwa Pancasila, agar jiwa-jiwa Pancasila atau karakter atau kepribadian-kepribadian yang sesuai dengan Pancasila itu tetap hidup di dalam bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini kepribadian itu bisa diartikan juga dengan apa? Kepribadian ya dengan sifat. Nah, kalau Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, ini Pancasila berperan membentuk sifat bangsa Indonesia, memberikan corak yang khas bagi bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Itu karena berperan sebagai kepribadian, kemudian karena kepribadian ini kan wujudnya juga berupa sifat atau karakter ya. Nah, diwujudkan dalam apa? Nah, kepribadian tersebut ini tercermin dalam diwujudkan dalam perilaku bangsa Indonesia yang oleh bangsa lain telah dikenal sebagai bangsa yang ramah dan sopan serta mementingkan kebersamaan dan gotong royong. Nah, ini merupakan kepribadian bangsa Indonesia atau sifat bangsa Indonesia yang khas, yang berbeda dengan bangsa yang lain. Kemudian selanjutnya peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahwasanya semua hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia ini sumbernya harus dari Pancasila. Jadi misal dalam membuat peraturan, ini tidak boleh sampai bertentangan dengan isi Pancasila. Semuanya harus bersumberkan Pancasila. Seperti itu. Jadi misal membuat peraturan ya harus disesuaikan dengan nilai ketuhanan, nilai kerakyatan, nilai persatuan, keadilan, ini semuanya harus didasarkan pada Pancasila. Nah, selanjutnya peran Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa ini dapat diartikan bahwasanya Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Meskipun pada kenyataannya Pancasila ini kan hanya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, tetapi PPKI ini merupakan badan yang representasi atau badan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Karena keanggotaan PPKI pun ini kan juga berasal dari hampir mewakili seluruh wilayah Indonesia. Jadi meskipun disahkan atau disepakati oleh PPKI, ini sudah sama saja disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan juga yang paling penting, isi dari Pancasila ini harus diamalkan serta dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Nah, peran yang selanjutnya ini Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi, isi Pancasila ini memiliki fungsi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian Pancasila ini juga berperan sebagai ideologi nasional. Jadi, ideologi ini memiliki arti konsep atau kumpulan konsep yang saling terikat atau yang saling berkaitan, yang memiliki nilai yang ideal atau yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya. Jadi Pancasila sebagai ideologi nasional ini merupakan sistem nilai yang sangat ideal yang sudah dicita-citakan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, yang diwujudkan dan memang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, peran Pancasila sebagai moral pembangunan, ini Pancasila dijadikan sebagai kerangka atau bisa diartikan juga sebagai acuan. Jadi dalam setiap pelaksanaan pembangunan di Indonesia, ini tolak ukurnya atau acuannya itu berdasarkan pada Pancasila. Misalnya saja pembangunan fasilitas di wilayah A dan di wilayah B itu harus menggunakan prinsip keadilan, jadi harus sama rata gitu. Jadi tolak ukurnya atau parameternya itu didasarkan pada Pancasila. Oke, yang terakhir atau yang ke-8 ini fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, atau dalam bahasa yang lebih kerennya itu sebagai way of life atau pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup ini mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia gitu. Bahwasanya setiap perilaku bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap berpikir, bertindak, dan berbuat itu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Jadi saya kira itu tadi 8 fungsi dan peranan Pancasila di materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang kurang dipahami, silakan langsung japri Ibu Guru. Saya akhiri materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan menjaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.